Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alamillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Hanca nu ayeuna kita akan membahas tentang namimah yang kemarin-kemarin kita sudah bahas. Yang pertama itu adalah faqala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, hadasana Khalil bin Ahmad, hadasana Abu Ja'far ad-Daibili, hadasana Abu Abdullah, hadasana Sufyan an Mansur an Ibrahim bin Hamam bin Haris an Hudzaifah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan namimah itu adalah yaqulu, Rasulullah bersabda, la tadkhulu al jannata fattatun, tidak akan pernah masuk surga patat. Yang jadi pertanyaan, apakah patat? Yakni an-namam, orang yang suka mengadu domba. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, hal tadaruna man sararukum, apakah kalian paham, tahukah kalian siapa orang yang terjelek di antara kalian? Qalu, maka sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya itu maha tahu. Gitu kan? Maka Rasul berkata, sararukum dul wajhain, yang terjelek di antara kalian itu adalah manusia yang memiliki muka dua. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yang mereka datang terhadap seseorang dengan wajah yang satu, tetapi datang ke tempat yang lain, ke orang yang lain dengan wajah yang lainnya. Nah, itu yang dimaksud dengan namimah. Ya, maka hadirin sekalian, namimah itu adalah hal yang sangat layak, patut kita tinggalkan, sebagaimana yang kemarin kisahnya disampaikan. Nah, sekarang yang dibahas itu adalah kita akan berkata bahwa salah satu ulama besar zaman dahulu namanya adalah Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man naqala ilaika haddasana fa'lam annahu yanqulu ila ghairika hadisa. Jadi kalau ada seseorang yang datang terhadap kita mengatakan haddasana, aku mendengar ini disampaikan ke orang. Jadi kalau batur ngomongkeun ke orang curhat, tapi curhat nanti ngomongkeun batur, maka sing ingat yanqulu ila ghairika hadisa, maka ucapan kita pun akan disampaikan kembali ke orang yang lain. Seseorang datang ke kita, terus kita dengarkan, datang ke kita nanti ngobrolkeun orang lain, maka ketika kita menimpali, ngomong deui, bicara lagi, maka itu pun akan disampaikan ke orang tersebut. Tanuk itu namimah, ngadu-ngadu, tongnya tongkarar itu, sebab obrolan batur nu alus-alus tepikeun, obrolan orang nu alus-alus ka batur tepikeun. Jadi kalau mau kita menyampaikan obrolan orang, usahakan obrolan nu terbaik. Nunggu orang nama ulah ditepikeun ya. Sebab kita akan berpotensi untuk melakukan itu semua. Nah, maka di tempat yang lain satu kisah disampaikan, Umar bin Abdul Aziz. Perlu kita ketahui, Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam dunia Islam itu kita mengenal khalifah itu 5. Terus yang pertama teh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Setelah Ali bin Abi Thalib ada khalifah, tetapi tidak disebut khalifah di dalam sejarah Islam. Ada namanya itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lanjut, maka ditemukan kembali khalifah yang memiliki gagah pisan lah pokoknya. Cara memimpin, keadilannya sangat terkenal. Dia adalah
Umar bin Abdul Aziz. Salah satu kesolehanana, kalau anaknya datang ke kantor, terus dia tanya, gerangan apa yang membawamu ke sini nak? Apakah yang akan kita bicarakan itu adalah urusan rumah atau urusan pemerintahan? Maka anaknya berkata, Abi, yang kita bicarakan sekarang itu adalah urusan rumah. Maka Umar bin Abdul Aziz listriknya itu dimatiin, diparuman lampunya, berbalama lampunya diparuman. Anaknya nanya, kenapa dimatikan ayah? Maka ayahnya berkata, listrik ini dibayar oleh negara. Dan ketika kita membicarakan urusan rumah tangga menggunakan fasilitas negara, dolim saya sebagai pemimpin. Umar bin Abdul Aziz. Maka dalam satu riwayatnya dia mengatakan, ada seorang yang datang terhadap Umar bin Abdul Aziz. Ketika orang itu datang, yang dibicarakan itu adalah tentang orang lain. Ya. Dakhala alaihi rajulun fadakaru indahu rajulan. Maka dia ucapan orang lain. Jadi lamun pek rijal ngomongkeun bang-bang. Curhat ke khalifah Umar bin Abdul Aziz. Maka tidak didengar terlalu banyak, langsung dipotong ucapannya. Ucapan dipotong nanti, in syi'ta nadrona fi amrika. Kalau engkau ingin mengetahui pendapatku, begini. Ya, in kunta kadiban fa anta min ahli hadil ayat. Andaikan kau berbohong tentang yang kau ucapkan, tadi kan curhatnya ngomongkeun rijal bang teh. Jadi makanya kalau toh yang kau ucapkan bohong, maka engkau termasuk ke dalam ayat ini. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau datang terhadap engkau seseorang fasik dengan membawakan sebuah kisah, sebuah cerita, maka tabayun. Jadi ulah waka ditelen mentah-mentah, ditelen bulat-bulat. Kudu digayam heula, memang ditelen. Harus cek and recheck dulu apakah yang diucapkannya benar atau tidak. Ya, itu adalah dalam ayat. Maka lamun pek datang kamaraneh kabeh jelema fasik mawa satu kisah, mawa satu cerita bina baita. Lamun maneh bohong, kata Umar bin Abdul Aziz, berarti engkau termasuk di dalam ayat ini. Tetapi wa in kunta shodiqon, andaikan kau benar dengan yang kau ucapkan, fa anta min ahli hadil ayat, maka engkau termasuk ke dalam ayat yang ini. Hamajim masya'im binamimin, bahwa engkau termasuk orang-orang yang hamajin. Hamajin itu adalah tukang gibah, orang yang membicarakan kita di belakang. Masya'in, orang-orang yang selalu berjalan binamimin, dengan mengadu domba. Jadi antara dua, kalau toh yang kau ucapkan itu benar, maka satu, kalau tidak gibah berarti engkau namimah. Maka pilihannya dua, kata Umar bin Abdul Aziz, sok maneh arek dihukum atau arek dihampura. Maka orang itu berkata, al-afwa ya Amirul Mukminin, saya minta ampunan saja. Ya sudah, kalau kau begitu, kau ampuni. Maka dia berjanji, aku tidak akan pernah kembali lagi kepadamu dengan cerita-cerita itu. Itu lebih baik. Makanya hati-hati kita sebagai pendengar, kalau mendengar orang lain ngomongin berbicara curhat, tetapi curhatnya yang dibicarakan oleh orang lain, ingat, kita harus bersikap seperti Umar bin Abdul Aziz. Lamun maneh bohong, berarti maneh tadi teh fasikun binabain, tetapi lamun ternyata nu diucapkannya benar, berarti eta termasuk hamajin masyain binamin. Nah, itu. Nah, salajengna di dia satu kisah yang lain. Di dalam Hajanah Islamiyah ada salah satu ulama namanya Abdullah bin Ibnu Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak itu adalah salah satu ulama besar, tetapi kalau tidak salah dia memiliki warna kulit yang berbeda dengan kita. Negro itu adalah orang hitam. Tapi solehna luar biasa. Tanda kesolehana Abdullah bin Mubarak lamun salat sunat nanti 1000 rakaat sampai saputi. Gagah tidak?
Kita berapa rakaat sholat sehari semalam? 17 rakaat. Eta ge subuh kaberangan. Ya. Ieu mah 1000 tahun, 1000 rakaat satu hari satu malam. Solehna juga kumaha? Abdullah bin Mubarak dalam satu hajanah kitab yang lain dikatakan bahwa dia itu adalah seorang tukang jaga kebun anggur. Suatu ketika tuannya datang, Abdullah, tolong carikan anggur yang paling manis, karena hari ini aku akan kedatangan tamu sesama pejabat. Maka Abdullah petikan anggurnya dia petikan, dia sampaikan ke tuannya. Barang disampaikan diasaan ke tuannya, ternyata rasana asum. Kamu itu sudah berapa tahun bekerja di sini? Ini masam, cari yang lain. Maka Abdullah bin Mubarak kembali lagi ke kebun, dia petikan anggur. Ketika didatangkan kembali, ternyata anggurnya kurang matang. Maka diherdik kembali, kamu itu bagaimana? Saya minta anggur yang paling manis, anggur yang paling matang untuk saya suguhkan terhadap kawan-kawan saya sesama pejabat. Ketiga kali Abdullah bin Mubarak membawa anggur, ternyata anggurnya salah juga. Aya nu hasum, aya nu amis, aya nu kurang asam. Maka yang ketiganya dikatakan, sudah berapa tahun engkau bekerja di sini? Sudah lama, Tuan. Setelah lama kau bekerja, kenapa kau tidak bisa membedakan mana yang asam, mana yang kurang matang, dan mana yang manis? Maka Abdullah bin Mubarak berkata, Tuan, saya bekerja itu bukan untuk mencicipi anggur. Selama saya bekerja di kebun Tuan, saya belum pernah mengambil satu pun anggur milik Tuan, karena itu hukumnya haram buat saya. Maka tuannya tadi melengok, subhanallah, masih adakah orang ternyata yang seperti ini? Kalau kita kan lamun orang ya diberi kesempatan ke ngurus barang batur, bari sepertinya akan dihalalkan ketika kita mencicipi satu saja. Kira-kira wani mah? Wani lah. Tibang sakieu, tapi Abdullah Mubarak tidak pernah menyentuh itu. Maka timbullah rasa cinta dari sang tuan terhadap Abdullah bin Mubarak. Maka dikisahkan, kalau tidak salah, maka dikatakan, Abdullah, kamu harus bekerja. Sekarang kamu ikut saya. Maka ketika datang ke rumah, si tuan ditanya dengan sangat terpaksa, karena aku melihat engkau sedemikian solehnya, maka terpaksa kau akan kunikahkan dengan anak saya. Tapi anak saya yang pertama dia tidak bisa melihat, anak saya buta. Yang kedua, anak saya juga tuli, tidak bisa mendengar. Yang ketiga, anak saya juga tidak bisa bicara, dia bisu. Dan anak saya juga tidak bisa berjalan. Tetapi kau harus menikahi anak saya. Maka dengan entah terpaksa entah tidak, maka Abdullah bin Mubarak mengiyahkan. Maka terjadilah pertikahan. Kalau pertikahan dahulu kan kita tidak disambungkan ya dengan sekarang ya. Lamun ayeuna lamun teu salah kawin teh can ijab can qabul geus ditiung barengnya. Nya. Lalakina ditiungkeun, awena ditiungkeun. Terus dirahpalan. Itu kan belum sah sebetulnya. Masih keneh aurat, masih keneh belum bisa dilihat. Maka dulu mah ditikahkeun we istrina mah di kamar. Tetapi ketika malam pertama barang dibuka kerudungnya, subhanallah, ternyata cantiknya luar biasa. Maka dengan sangat terpaksa Abdullah bin Mubarak bertanya kepada istrinya tersebut, istriku, ayahmu bilang bahwa kau tidak bisa melihat, tapi ternyata kulihat matamu begitu indahnya. Gelis pisan eta soca mantap. Maka anaknya berkata, suamiku, mata yang ini belum pernah sekalipun kulihat terhadap sesuatu yang haram. Kan pernah ningali YouTube-na anu YouTube negatif, can pernah ditinggalikeun karena hal-hal anu haram ditinggali. Terus istriku, kata ayahmu, telingamu tuli. Betul suamiku, telinga yang ini belum pernah kudengarkan terhadap sesuatu yang hukumnya haram. Terus mulutmu juga katanya tidak bisa bicara. Iya,
Mulutku tidak pernah bicara menjelek-jelekan orang lain, gibah, namimah dan lain-lain. Hanya Al-Quran yang selalu kubaca setiap hari. Terus kakimu, katanya kakimu tidak bersalah. Iya, dengan kaki ini aku belum pernah berjalan ke tempat-tempat maksiat. Maka di situ disimpulkan bahwa laki-laki yang soleh, perempuan-perempuan yang soleh itu hanya diperuntukkan untuk laki-laki yang soleh. Jadi intinya Mang Santi, Teh Santi, lamun hayang boga salaki nu soleh, maka solehahkan diri. Laki oge, jangan berpikir Anda seorang santri layak mendapatkan wanita yang solehah, maka solehkeun heula urang. Itu salah satu kisah Abdullah bin Mubarak. Maka Abdullah bin Mubarak annahu qala, ya waladu zina la yaktumu al hadis wadul hasabi fi qaumihi la yu'di jarahu. Adik-adik, waladu zina la yaktumu al hadis wadul hasabi fi qaumihi la yu'addi jarahu. Anak zina itu tidak akan pernah menyembunyikan ucapan-ucapannya. Sementara mereka-mereka yang memiliki hasab, memiliki turunan yang tinggi di dalam satu kaum, la yu'addi jarahu, dia tidak akan pernah menyakiti tetangganya. Sepintas kita tidak paham tentang itu, maka Abdullah bin Mubarak bermaksud la yaktumu hadisan nas. Orang-orang yang tidak pernah menyembunyikan ucapan manusia, terus dia berjalan dengan namimah, maka orang itu adalah waladu zina. Jadi lamun pek urang sok ngomongkeun batur, lelempangan teh naon we batur diomongkeun teh, objeknya itu orang lain. Apakah orang lain itu baik atau jelek? Maka itu termasuk waladu zina, kata Abdullah bin Mubarak. Wa annahu law lam yakun waladu zina lakatama al hadis. Andaikan dia bukan anak zina, pasti dia tidak akan membicarakan orang lain. Moal nyampaikan omongan batur ka urang gitu maksudnya. Ya, jadi meureunnan kata Abdullah bin Mubarak, kalau ada orang lain yang curhat ngomongkeun batur di hadapan orang tentang dia, maka dia adalah anak zina. Karena kalau dia bukan anak zina, dia tidak akan menyampaikan hal-hal seperti itu terhadap kita. Paham ya? Nah, awas waladu zina la katama al hadis wa hada mustakhrajun min qaulillahi taala, itu diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hammajim masaim binamimim manna'in lil khairi mu'tadin asimin uttalim ba'da dzalika zanim. Maka orang-orang tersebut itu adalah pertama hamaj. Hamaj itu adalah tukang gibah. Masyain binamim, mereka adalah orang-orang yang berjalan tetapi dengan membawa namimah, mengadu domba. Manain lil khair, mereka adalah orang-orang yang selalu mencegah terhadap kebaikan. Mu'tadin itu adalah melewati batas. Asimin berdosa. Uttalin itu adalah orang yang hatinya keras. Ba'da dzalika zanim, nah setelah itu mereka itu adalah anak zina. Ya, ba'da dzalika zanim. Kalau mereka berbuat seperti itu, berarti dia adalah anak zina. Nauzubillahnya kalau kita dianggap sebagai anak zina secara hakikinya seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, Mang Santri, Teh Santri, ayat itu diturunkan itu atas seseorang yang bernama Wulaid bin Mughirah. Wulaid bin Mughirah pagawena kana to'anan yamsi bin namimah. Wulaid bin Mughirah pekerjaannya itu adalah mencacat orang lain. Batur teh alusna. Mereka semua adalah jelek. Bagusnya di mana? Zaman sekarang banyak orang sekali yang melihat orang lain itu jelek. Pemerintah sekarang itu tidak ada bagusnya. Pemerintah sekarang itu adalah togut. Tapi mudah-mudahan dakwah mereka itu adalah dakwah secara keras yang bisa membalikan mereka-mereka yang kurang baik menjadi baik. Amin ya, karena kita beda dakwah. Nah, Wulaid bin Mughirah pekerjaan seperti itu, yamsi bin namimah.
Kalau berjalan selalu saja dia mengadu-ngadukan orang lain. Kalau ada orang-orang yang berbuat kebaikan maka dia tolak. Antara satu dengan yang lainnya. Mu'tadin asim. Walid bin Mughirah itu salah satu sifatnya itu adalah mu'tadin banget pisan lamun nyieun doraka. Ya, asin fajirun utlin ba'da dzalika janim. Dan Anda harus paham bahwa Walid bin Mughirah itu adalah salah satu anak zina, yakni min fihi hada kulluhu fahuwa du'i wadi'i. Kalau ada orang-orang yang sifatnya seperti itu, anggaplah dia itu adalah wadi'un atau waladu zina. Hada seperti itulah. Ya. Sementara di dalam tafsir tadi, tafsir mana dia? Hamajim Masya'in bin Namim. Qala ba'dul mufassirin wa dzukiru anna hakiman minal hukama ijaruhu ba'du asdiqai. Salah seorang hakim, terus hakim itu kedatangan sahabat-sahabatnya. Jadi kalau misalkan hakim ya, ada kawan-kawan datang, entah hakim entah bukan. Wa dzakaru indahu ba'da iwani. Terus kawan-kawannya itu ketika ngobrol rame-rame ternyata obrolan teh ngalibatkan salah satu keluargana, melibatkan orang lain yang jadi topik pembicaraan. Maka hakim berkata, abtokta bijiarah, ziarah engkau, silaturahminya engkau terhadapku itu jelek. Jeleknya kenapa? Sebab engkau membawa 3, bisalah si jinayatin, ada hukum 3 yang terkena ketika kau berucap seperti itu. Mana dia? Ngobrolkan batur. Bahkan yang diobrolkan itu adalah salah satu keluarganya. Pertama, bagota ila akhi, engkau membenci saudaraku. Nya lamun batur ngomongkeun paling ada 3 kriterianya. Yang pertama, bagota ila akhi, kau membenci saudaraku. Yang kedua, wasagolta qalbi al-farid, dan engkau nyibukkeun kana hate kaula anu asalna enteng tentram. Saya tidak tahu bahwa saudara saya itu jelek. Saya tidak tahu bahwa saudara itu punya utang. Saya tidak pernah tahu bahwa saudara itu kelakuannya begini. Dan kau katakan itu padaku sehingga hatiku, dina otak teh jadi lieur mikiran dulu tadi teh. Dina teu apal jadi apal. Sok inget-ingetnya nanya. Sok pikirannya. Makanya lamun batu rek curhat tong didenge lah. Sabab naon?